kembali datang ke hadirat-Mu. Perjumpaan kami dengan-Mu mau kami imani dan hayati lewat bagaimana kami masuk ke dalam perenungan firman yang kiranya dapat menolong kami, mengubahkan kami lebih lagi menjadi manusia baru serupa dengan Kristus. Tuhan, pimpin kami supaya hati dan pikiran kami boleh tertuju pada Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk boleh memahami setiap detail firman yang akan digambarkan, dijelaskan, dipaparkan lewat penjelasan yang hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini akan sampaikan. Pimpin kami dengan Roh-Mu Tuhan, agar pikiran dan hati kami boleh berlaku sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Di dalam dan demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu, Shalom. Senang sekali kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh berkumpul kembali di tempat ini. Kita merenungkan firman Tuhan, dan kiranya ini bukan menjadi rutinitas belaka, tapi ini menjadi rutinitas yang terus membangun kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita membuka firman dari Yohanes 3 ayat 11 sampai 17. Yohanes 3 ayat 11 sampai 17. Kita akan membaca ini bergantian, perkataan Yesus kepada Nikodemus ini dan percakapan Nikodemus dan Yesus ini akan kita baca, khususnya untuk ayat 11 sampai 17 itu adalah percakapan Yesus atau perkataan Yesus kepada Nikodemus. Kita akan bacakan ini bergantian, ayat 11 akan saya bacakan, nanti ayat 12 Bapak Ibu Saudara bersama-sama bacakan, bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-17. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami." Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita yang mau ikut terlibat di dalam pemberitaan firman, jadi para pelaku Injil di kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, tema yang akan kita renungkan pagi hari ini yaitu berita kasih yang mengubahkan. Berita kasih yang mengubahkan. Kita akan merenungkan itu dari firman yang tadi barusan kita baca, Bapak Ibu. Bu Saudara, tapi sebelumnya untuk mengawali firman ini, saya ingin kita mungkin mengingat kembali, flashback begitu ya. Pernah nggak kita menjalani satu pengalaman, ceritanya nih kita jalan-jalan ke tempat baru, barangkali kita ngerasa tahu jalan itu, rutenya, kiri kanannya. Bayangan kita titiknya mungkin satu pohon besar gitu ya, atau bangunan yang mungkin entah itu suatu gereja atau bangunan pemerintahan. Ini patokan kita nih untuk berbelok mau ke kiri atau ke kanan. Ceritanya kita lagi jalan, bayangkan kita lagi jalan menuju satu tempat. Awalnya kita datang atau jalan dengan penuh percaya diri bersama dengan rekan-rekan lain. Bayangkan Bapak Ibu, kita jalan jauh, dan waktu kita berjalan di jalanan yang kita pikir dan kita rasa pernah jalani jalan itu, makin kita jalani kok jalannya makin asing. Tahun lalu saya lewat sini ada pohon besar di situ, Pak. Tapi kok nggak ada ya? Tapi perasaan saya gitu kan. Kita jalan terus aja, Pak. Saya yakin jalannya ke depan itu, nggak usah belok kiri dulu.
Waktu jumpa persimpangan lagi Bapak Saudara, kita pikir kita harus tetap lurus dan kita teruskan jalan lurus itu. Kita pikir kita benar dan sampailah di persimpangan selanjutnya. Barulah kita mulai makin panik Bapak Ibu. Ini kemana ya? Dan kemudian bayangkan juga di pinggir jalan itu ada pos kamling gitu ya, kali di situ ada orang yang biasa berjaga-jaga, dan di persimpangan itu, di dekat pos kamling itu, orang-orang sedang ngobrol, bapak-bapak ya lagi nongkrong kali di situ. Dan ada perasaan untuk datangin bapak-bapak yang lagi santai minum kopi itu, sekedar bertanya, "Pak, jalan ke rumah ini di mana ya?" Tapi entah kenapa, bayangkan perasaan kita mungkin pernah bertanya begini dalam hati, "Masa sih saya harus nanya?" Gengsi dong. Ya, Bapak Ibu. Nanti apa kata teman-teman di belakang? Tadi kamu tahu jalan, kamu bilang. Sekarang udah sejauh ini kok malah nanya? Akhirnya kita memutuskan untuk jalan terus aja deh, nggak usah nanya bapak-bapak tadi. Saya rasa jalannya masih lurus lagi. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Bukan sampai ke tujuan, malah genaplah peribahasa Bapak Ibu. Malu bertanya, malah jalan-jalan. Sesat di jalan ya Bapak Ibu. Bapak Saudara, kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya pernah ngalami situasi ini, realnya, tapi dengan cerita yang berbeda, yang lebih ekstrim lagi, berjam-jam naik mobil Bapak Ibu. Gak tahu harus kemana, karena supir yang mengendarai mobil kami gengsi untuk bertanya. Bapak Saudara, tapi kenapa ya fenomena yang terjadi? Kenapa kadang ada orang yang malu untuk minta tolong? Apa mungkin karena gak mau kelihatan lemah, Bapak Ibu? Barangkali pengen terlihat pintar, barangkali pengen terlihat mandiri dan tahu segalanya. Tapi itu kan baru urusan duniawi ya Bapak Saudara. Urusan soal jalan gitu ya. Jalan-jalan maksudnya mau ke rumah seorang, mau ketemu sanak famili. Tapi kalau bicara soal nyasari jalan saja, jalan yang kita biasa lalu ini, ketika kita nyasar jalan seperti itu aja kita stres. Pernah nggak kita stres waktu kita merasa tersesat di dalam perihal jalan keselamatan kita? Betapa stresnya lagi Bapak Ibu Saudara. Harusnya kalau kita memahami keselamatan itu memang ada ya Bapak Ibu. Bagaimana kalau faktanya keselamatan itu sama sekali nggak ditentukan oleh perbuatan diri kita sendiri? Banyak orang tersesat di sini Bapak Ibu. Dia berpikir keselamatan itu ditentukan oleh bagaimana dia berlaku. Dan ketika orang ingatkan dia, oh bukan karena perbuatanmu, tapi karena anugerah, dia berpikir, oh enggak, jalan saya sudah benar, saya mau lurus aja, berlaku hidup dengan jalan keselamatan yang saya pikir benar. Tapi inilah kenyataan hidup Bapak Ibu. Ada orang-orang yang gak bisa dibilangi, bebal tentang bagaimana dia harus menjalani jalan yang dia pikir benar. Kadang secara alami manusia kan begitu Bapak Ibu. Kita suka berpikir kita bisa menjalani ini, khususnya mungkin soal keselamatan. Oh dengan kita rajin beribadah, kita disiplin dalam hidup keagamaan, kita udah kelihatan sama orang lain, bisa membantu orang, suka membantu orang, itu cukup. Baru saya ngerasa layak diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang kurang saleh, kurang baik, itu gak cocok diselamatkan. Dan Bapak Ibu, ada juga orang cari alasan untuk Allah selamatkan dengan sekedar kelihatan baik. Misalnya, ya di depan yang dia kenal perilakunya kayak malaikat, tapi dia diam-diam di luar sana hidup sesuka hatinya. Jadi dia merasa tenang waktu dia bisa berbuat baik, tapi nggak penting dosanya beres atau enggak di hadapan Tuhan. Seorang teolog reformasi Bapak Ibu, Martin Luther, saya rasa kita sering dengar nama ini Bapak Ibu, Martin Luther. Martin Luther pernah bilang begini dalam tulisan dia, semua manusia Bapak Ibu, bahkan hari itu termasuk dia sebelum dia bertobat, semua manusia pada dasarnya selalu mencari
pembenaran melalui perbuatannya. Maka Martin Luther terus menggumulkan nih, keselamatanku bener nggak ini kalau aku hanya karena kesalehan sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta di gereja Katolik hari itu. Karena semua manusia pada dasarnya selalu mencari pembenaran melalui perbuatannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesalahan umum ini Bapak Ibu, memang kesalahan umum. Semua kadang-kadang kita tanpa kita sadari atau bahkan ada yang menyadari, kita sering merasa bahwa keselamatan itu harus dibayar dengan usaha kita. Padahal kan Yesus sudah datang ke dunia, Dia menyelamatkan kita. Dan ini berarti bukan tunggu kita jadi sempurna dulu Bapak Ibu harusnya ya, tapi kita harus memahami kasih Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Yesus tahu kalau kita ini lemah, kita sering gagal, kita penuh dosa. Siapa di sini Bapak Ibu Saudara yang kalau ngelakuin setiap hal yang dia rencanakan selalu berhasil? Ada? Angkat tangan Bapak Ibu. Hebat sekali, saya kayak pengen belajar bagaimana selalu berhasil dalam setiap rencana. Bahkan untuk rencana hidup kita pun kita sering gagal. Dan kita berusaha untuk berhasil dalam keselamatan kekal kita. Hal yang konyol Bapak Ibu. Makanya Injil kebenaran itu berisi berita kasih. Berita kasih yang mengundang kita untuk mengalami kasih Yesus supaya kita bisa mengalami keselamatan kekal yang udah Tuhan karuniakan buat kita. Bapak Ibu, mari kita merenungkan dua hal ini. Dari fenomena tadi Bapak Ibu, kuncinya adalah bagaimana kita mengalami kasih Allah, kasih Yesus supaya kita mengalami keselamatan kekal. Tapi bagaimana berita kasih itu yang kiranya bisa mengundang kita untuk datang ke Yesus, bagaimana itu bisa mengubahkan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Bagaimana berita kasih Kristus mengubahkan kita? Itu pertama kita mau melihat bahwa berita kasih itu bisa mengubahkan kita. Karena berita kasih Yesus itu, yaitu Injil, memimpin kita pada keselamatan. Saudara, ini yang mau kita renungkan pertama. Kita gak bisa berjuang sendiri di dalam keselamatan kita. Jalan keselamatan itu harus kita tempuh bersama Yesus. Dan ada berita kasih yang mengundang kita untuk menikmati itu. Waktu kita terima itu, berita itu akan memimpin kita kepada keselamatan Bapak Ibu. Bagaimana ini bisa terjadi? Pertama kita perlu kembali mungkin merenungkan statement ini. Gak jarang orang Kristen berkata begini. Orang Kristen Bapak Ibu bahkan, ngapain saya mikirin soal kekekalan sekarang? Ini orang Kristen nih kadang-kadang ngomong gini Bapak Ibu. Ngapain saya terlalu serius mikirin soal kekekalan, keselamatan kekal? Hidup itu dinikmati. Yang penting bahagia sekarang aja. Yang penting kita ya dihormati dulu aja sekarang. Keselamatan itu kayaknya bicara soal bagaimana kita memiliki banyak orang-orang yang mengasihi kita, reputasi yang baik supaya kita dapat keuntungan terus. Mikirin dulu aja dunia ini, gak usah pikirin jauh-jauh kekekalan. Kalimat ini kan seringkali terdengar akrab di telinga kita Bapak Ibu. Dan baru nanti seringkali keselamatan kekal itu baru pengen dikejar, dihayati waktu sudah menjelang ajal Bapak Ibu. Kita hidup di zaman dan orang-orang yang tidak lagi mau begitu menghayati apa itu keselamatan kekal. Keselamatan kekal dianggap sebagai sesuatu nanti aja yang dipikirin. Tapi mari kita renungkan sejenak Bapak Ibu. Waktu kita menjalani kehidupan kita, kalau kita nggak punya pegangan tentang keselamatan kekal, lalu apa yang membuat hidup kita berarti? Apakah cukup dengan menikmati hari demi hari kita jalani itu tanpa ada tujuan akhir yang kekal? Apakah itu bisa membuat hidup kita berarti Bapak Ibu? Kita bangun tidur, kerja tidur lagi tanpa tujuan yang kekal. Mungkin gak itu membuat hidup kita berarti? Dan apa gunanya bahagia di dunia ini kalau kita kehilangan tujuan hidup kekal kita? Sebagaimana Yesus pernah berkata, buat apa seorang mendapatkan semuanya, seluruh hal di dunia, kalau dia gak memiliki
keselamatan kekal. Barangkali ini yang dirasakan Nikodemus hari itu. Nikodemus, dia seorang pemimpin agama yang reputasinya sangat dihargai Bapak Ibu hari itu. Dan sekaliber Nikodemus pun mengalami pergumulan soal itu, soal kekosongan hati. Secara manusia dia dianggap sosok yang sempurna, pengetahuannya soal Taurat itu begitu lengkap. Kalau kita jumpa Nikodemus, mungkin kita akan berkata orang kayak gini nih masuk surga. Tapi di balik semua itu Bapak Ibu Saudara, ternyata nggak ada yang tahu loh. Dia seorang pemimpin agama, anggota-anggotanya nggak ada yang tahu. Ternyata di hatinya ada keresahan, ada kekosongan yang perlu diisi karena tujuan hidup kekalnya belum jelas. Mungkin di tengah malam itu dia sudah tidur, tapi entah kenapa mungkin hatinya gelisah. Apakah yang kulakukan ini cukup enggak ya? Apakah aku benar-benar selamat di mata Tuhan? Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu membuat dia datang ke Yesus, dia ketok pintunya Yesus, dia masuk ke situ malam-malam, bertanya jawab dengan Yesus. Nikodemus datang dengan seluruh dan segudang pertanyaan besar tentang keselamatan kekal, padahal di mata orang hari itu dia udah pasti masuk surga. Buat orang, buat manusia, saking salehnya dia Bapak Ibu. Tapi Yesus berkata, bukan perbuatanmu yang menyelamatkanmu, tapi kasih Allah yang memberikanmu hidup yang kekal. Kemudian Yesus menjelaskan apa artinya. Nikodemus bingung. Lagi-lagi Bapak Ibu, orang sekali Nikodemus, orang yang dianggap pinter oleh anggota-anggota agamanya, gak ngerti pengajaran soal itu. Kok bisa keselamatan bukan karena perbuatanku? Tapi Yesus mengingatkan, mengajarkan bahwa Nikodemus harus paham hal itu. Coba ingat lagi deh sejarah Israel. Hari itu kan kamu ingat ada cerita tentang Musa dan ular tembaga. Bapak Ibu ingat cerita itu? Bagaimana bangsa Israel lagi jalan nih ke tanah perjanjian. Kemudian karena pemberontakan mereka, Tuhan izinkan ular-ular berbisa menggerogoti, menggigit tiap umat Israel itu. Racunnya menyebar di tubuh mereka dan membawa mereka hampir ke ambang kematian. Dan di tengah kekacauan itu, bangsa Israel sadar bahwa mereka gak bisa selamatkan diri sendiri. Mereka mohon Tuhan tolong kami. Dan Tuhan berikan jalan. Jalan keselamatan yang gak terduga Bapak Ibu. Apa itu? Tuhan memerintahkan Musa hari itu, buat ular tembaga, tinggikan di atas tiang, dan siapapun yang memandang ular itu dengan iman, dia akan sembuh dan selamat. Bayangkan suasananya. Orang lagi sakit, lagi kena racun nih dan mau mati. Terus tiba-tiba Musa suruh, obatnya lihat itu, ular tembaga, lu sembuh. Kira-kira bakal langsung percaya enggak? Mungkin mereka akan bertanya di hatinya, Musa lu jangan main-main. Ini masalah keselamatan nih, keselamatan hidup gua nih. Seenaknya lu suruh gua tengok ular tembaga gua sembuh, bener enggak sih? Gak segampang itu Bapak Ibu. Benarkah hanya dengan memandang itu aku sembuh? Tapi Bapak Ibu, inilah justru yang ingin dilatih Allah buat umatnya. Bagi mereka yang percaya, dengan iman, memandang dengan hati yang penuh berserah, akan ada satu keajaiban. Racun itu akan hilang, mereka akan sembuh. Racun itu gak akan lagi berkuasa atas tubuh mereka. Memandang ular tembaga di atas tiang itu suatu tindakan iman Bapak Ibu. Itu bukan sekedar tatapan kosong, tapi Allah sedang mengajarkan mereka berserah, percaya. Walaupun mungkin kadang jalan yang Tuhan sediakan itu kayak gak make sense buat kita, gak logis, gak masuk akal. Mereka berhenti memandang luka mereka waktu mereka berfokus pada tindakan keselamatan yang Tuhan kasih. Mereka berhenti berfokus menghitung penderitaan mereka. Mereka berhenti berfokus melihat luka-luka mereka waktu mereka berfokus melihat keselamatan dari Allah. Dan di dalam fokus mereka sama Allah,
perlahan-lahan pemulihan itu berjalan Bapak Ibu. Dan itu gambaran Yesus menyelamatkan umatnya. Yesus kembali ngingatin Nikodemus, sejarah orang Israel nenek moyangmu ingat. Itu gambaran tentang diriku, seolah-olah Yesus mau ngomong gitu. Sama seperti ular tembaga ditinggikan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kematian fisik. Yesus pun akan ditinggikan di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal. Memandang kepada Yesus, memandang kepada salibnya yang menjadi karya keselamatan kita, artinya kita berhenti mengandalkan kekuatan kita Bapak Ibu. Berhenti berpikir kita bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan kemudian percaya sepenuhnya pada kasih dan karya Tuhan. Berhenti berlarut-larut dalam kelemahan kita, berhenti berlarut-larut dalam kegagalan kita, dalam keminderan kita, berhenti berlarut-larut dalam penderitaan kita, dan mulai mengarahkan pandangan kita kepada Yesus dan memberikan fokus kita pada berita kasih Yesus untuk kita bisa melihat itu. Tapi mari kita jujur, mudah enggak waktu Injil itu diberitakan? Injil itu mengundang kita untuk melihat salib Yesus. Mudah enggak kita langsung lihat, memandang salib Yesus? Mudah enggak kita mempercayai keselamatan kekal bisa menolong kita hari ini waktu berita Injil diberitakan? Enggak mudah Bapak Ibu, enggak sederhana. Yang kita tahu memang Yesus sudah menyediakan keselamatan. Waktu kita dengar berita kasih Yesus itu, Injil itu, kita tahu ya benar Yesus sudah menyelamatkanku. Tapi kok aku masih terjebak dalam kondisi penderitaan ini? Untuk memperjelas poin ini Bapak Ibu, izinkan saya menceritakan seorang tokoh namanya Fanny Crosby. Mungkin kita pernah dengar namanya. Dia adalah seorang komposer lagu hymn yang terkenal banget Bapak Ibu. Tapi kita tahu nggak, waktu dia bayi, masih usianya 6 minggu, dia udah nggak bisa melihat apa-apa lagi Bapak Ibu. Dia dewasa, dia berjalan menjalani hidup seperti manusia biasanya dengan kebutaannya dari kecil. Dan kemudian seseorang bertanya, apa kamu gak menyesal hidup kayak gini? Fanny punya hak manusiawi untuk kemudian menyalahkan situasinya, sekitarnya, dan menyalahkan dokter yang melakukan malpraktek sama dia, kemudian hidup dendam tentang keberadaan dokter tersebut. Fanny punya hak untuk dendam. Fanny punya hak untuk menyesal. Tapi dia jawab begini Bapak Ibu, kalau aku diberi pilihan, aku tetap ingin dilahirkan buta. Karena wajah pertama yang akan kulihat nanti adalah wajah Yesus. Ini ekstrim banget pernyataan ini Bapak Ibu. Siapa yang mau dilahirkan buta? Ada gak Bapak Ibu? Tapi dia memahami hidupnya, dia memahami panggilannya, dia memahami ini bukan sesuatu yang harus disesali dan didendamkan. Tugasnya adalah memandang Yesus dan hadiahnya adalah berjumpa Yesus. Amin Bapak Ibu. Kiranya itu juga menjadi harapan kita. Meski lahirnya buta, tapi dengan mata iman dia memandang keselamatan. Hidup kekal itu yang dia ingin kejar. Dan walaupun dunia terasa gelap hari itu buat dia. Sejarah mencatat Fanny menulis lebih dari 8.000 lagu himne. Lagu-lagu yang kita nyanyikan kebanyakan juga lagu-lagu tulisan dia Bapak Ibu, yang memberkati orang Kristen di sepanjang zaman. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita nggak relate kali dengan cerita Fanny ini karena kita nggak buta. Tapi Bapak Ibu jangan berpikir kita jauh lebih baik secara fisik, ya oke. Tapi Bapak Ibu mungkin kita nggak buta secara fisik. Tapi banyak dari kita yang merasa buta waktu menghadapi hidup ini, bukan? Kita bingung, kita lelah, kita takut akan masa depan. Kita ngerasa buta dan gak sedikit orang, bahkan orang Kristen lagi, yang mengambil tindakan-tindakan buta ketika dia menghadapi semua kebingungan dan kelelahan tadi. Dan disitulah sebenarnya Bapak Ibu, Injil kebenaran itu akan memampukan kita. Berita kasih itu akan memampukan kita untuk memandang Kristus,
Waktu kita ngerasa mata jasmani kita buta untuk melihat apa yang akan terjadi dan apa yang harus kita lalui, berita kasih itu akan menolong kita untuk memiliki mata iman, memandang kepada Kristus dan keselamatannya, supaya di dalam proses yang Tuhan sedang jalani, kita bisa aman menjalani tujuan hidup kita. Kita bisa selalu menyadari bahwa ada Allah yang menolong kita, ada Kristus yang cukup bagi kita, ada Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk terus menjadi berkat buat kemuliaan Yesus. Dan yang memampukan kita, yang menolong kita untuk punya mata memandang semua itu apa Bapak Ibu? Berita kasihnya, yaitu Injil. Kadang-kadang kita mengalami kebutaan jasmani, bingung mau ngapain. Berita kasihnya mengundang kita, Injil itu mengundang kita untuk melihat kembali salib Kristus dan karyanya, supaya kita gak tersesat di jalan. Kita ngambil jalan sembrono, supaya kita gak tersesat di dalam hal-hal yang bisa merusak hidup kita. Mari kita selalu memandang itu Bapak Ibu. Memandang salib Kristus karyanya dengan selalu datang ke firman Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, berita kasih itu gak berhenti hanya pada keselamatan. Kasih yang sama itu juga memiliki kuasa untuk mengubahkan hidup kita. Jadi hal yang kedua yang mau kita renungkan bersama adalah bagaimana kasih itu mengubahkan cara hidup kita. Bagaimana berita kasih tadi yang menolong kita untuk memandang salib Kristus dan memiliki pengharapan, bagaimana itu pun bisa mengubahkan cara hidup kita. Bapak Ibu, pertanyaan yang ingin saya lontarkan di awal untuk merenungkan poin ini. Pernah enggak kita merasa seolah-olah hidup ini kayak berjalan begitu aja? Kayak siklus ya. Bangun pagi, kerja, tidur, seperti saya katakan tadi. Gak sedikit orang-orang Kristen yang kemudian, khususnya anak-anak muda kadang diskusi ke saya, kok hidup rasanya kosong, kayak ada sesuatu yang perlu ditambahkan lagi nih dalam hidup. Tapi waktu saya cuma 24 jam Pak, gitu. Kurang gak ya? Apa mungkin saya kurang ibadah? Apa mungkin saya kurang, mungkin kurang persembahan mungkin? Atau kurang hal-hal disiplin rohani lainnya? Bapak Ibu, saya nggak bisa berkata ya kamu tidak perlu melakukan semua itu. Di dalam rutinitas yang kita kerjakan, kita perlu mengerjakan disiplin rohani, kita perlu mengerjakan disiplin hidup kita, rutinitas kerjaan kita. Tapi barangkali kekosongan itu diakibatkan satu hal mungkin Bapak Ibu. Mungkin nggak sih yang paling kita butuhkan itu adalah bukan pencapaian, bukan kehebatan di mata orang, tapi kenyataan. Kenyataan bahwa kita pengen dikasihi. Mungkin gak barangkali waktu kita ngerasa kosong menjalani hidup ini, kayak ada yang kurang berarti. Barangkali ada satu perasaan, kesadaran bahwa sebenarnya kita ingin dikasihi. Bapak Ibu, karena kenyataannya dunia itu mengajarkan kita kan bergantung pada sebanyak apapun yang kita capai. Kita isi terus hidup kita dengan pencapaian-pencapaian itu, seluruh kekosongan, tapi gak bisa. Karena slot kosong itu tempatnya untuk dikasihi. Sehingga manusia hidup dengan kekosongan hatinya. Karena sebenarnya yang dia butuhkan hanya dikasihi Bapak Ibu. Makanya Yesus berkata tentang kasih dalam Yohanes 3:16 tadi. Betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini. Artinya dia begitu mengasihi kita, bahkan dia rela mengorbankan anaknya. Dia akan menunjukkan bahwa kasih itu aku yang sediakan. Keselamatanmu aku yang sediakan. Dan perjalanan keselamatanmu di dunia ini aku yang tolong. Engkau sudah cukup Tuhan. Seolah-olah Yesus mau kita berkata itu, seolah-olah dia pun mau hari itu Nikodemus berkata itu, mengakui ini, menyadari ini, bahwa Yesus cukup, karena Yesus mengasihinya. Maka Bapak Ibu, Yohanes 3:16-17 yang kita baca tadi, jangan anggap itu cuma sekedar ayat hafalan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini gitu ya, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Gak sebatas itu undangan Bapak Ibu.
Itu undangan buat kita semua supaya kita mengalami kasih Allah yang dapat mengubahkan hidup kita. Waktu slot kasih di hati kita itu diisi oleh kasih Allah, hidup kita akan diubahkan. Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini kasih yang nyata berarti. Kasih Allah yang besar di atas sana itu begitu besar akan dunia ini. Dia sedang membandingkan apa yang kekal di hadapan apa yang fana, yaitu dunia ini. Artinya Bapak Ibu, kasih ini nyata, bukan mimpi, bukan abstrak, tapi sesuatu yang bisa kita alami secara real di dalam pertolongan Tuhan. Penuh tindakan, ini kasih yang aktif ini, bukan hanya janji kosong. Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan. Jadi waktu dia bilang, begitu besar kasihku akan engkau dunia, yaitu manusia, kosmos dan sekitarnya. Dia mau berkata itu dengan satu tindakan nyata, yaitu gimana? Aku mengutus anakku untuk menyelamatkanmu. Jadi Bapak Ibu, kasih yang sempurna itu harusnya menggantikan rasa takut kita akan kegagalan. Rasa takut kita waktu kita ngerasa gak cukup, waktu kita ngerasa ditinggalkan. Berita kasih itu bukan cuma tentang masalah surga. Keselamatan bukan cuma soal nanti, tapi juga bicara hari ini. Waktu hati kita yang tadi ingin diisi dengan kasih dipenuhi, ada perubahan hidup yang kita jalani. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Orang yang mengalami Yohanes 3 ayat 16 ini gak ada lagi ketakutan dalam hidupnya. Kasih itu menyempurnakan hatinya, melenyapkan ketakutan. Ketika kita sadar kita dikasihi tanpa syarat, kita gak lagi hidup dibayang-bayangi ketakutan, rasa kurang, karena kita tahu Tuhan Yesus cukup. Dia sudah mengasihi kita. Dan kita hanya perlu berjuang lagi di dalam pergumulan hidup kita. Kasih itu memberi kekuatan kita Bapak Ibu. Membuat hidup ini berharga, sekalipun mungkin di mata orang kita gak berharga. Tapi ketika kita bisa memahami kasih ini, mengalami ini, kita akan sadar kita berharga di mata Tuhan. Dan itu cukup untuk bangkit lagi, melakukan bagian kita dalam pekerjaan kita, rumah tangga, dan mungkin pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara, bayangkan suatu tempat hari itu, ada anak kecil sakit. Dia terbaring lemah di tempat tidur kayunya. Ini terjadi beberapa ratus tahun lalu, kisah nyata yang ada. Anak ini wajahnya pucat sekali, keringat dingin dia hari itu. Tubuhnya terlihat rapuh, entah apa penyakitnya karena dokter hari itu belum bisa memvonis dengan keterbatasan alat yang ada. Tapi anak itu semakin sekarat dan anak itu menatap seorang wanita bernama Anna Warner. Anak ini berkata, "Ibu Anna, Nona Anna, tolong aku." Tapi suaranya terlalu lemah karena sakitnya makin parah dan gak ada dokter yang bisa menyembuhkan hari itu. Terus Anna duduk di samping anak ini di tempat tidur itu. Dia pegang tangan kecil anak ini. Dan Anna Warner tahu anak ini gak butuh penjelasan teologis yang ribet-ribet. Maka Anna datang dan cuman bertanya, "Sayang, anakku, kamu tahu gak? Yesus mengasihimu apa adanya." Dia bertanya kembali, "Bener gak Tuhan sayang sama saya?" Anna mengulangi kembali, "Iya, Yesus mengasihimu apa adanya, nak. Dia gak akan meninggalkanmu meskipun kamu merasa sendirian di tempat tidur ini." Anak itu memandang Anna, tiba-tiba air matanya mulai mengalir. Tapi dia bilang, "Aku lemah, Bu. Aku gak bisa main lagi kayak teman-temanku." Anna tersenyum dengan tangis. Itu gak mengubah kasih Yesus. Kamu gak bisa main-main sama anak-anak teman-teman di sebelahmu. Itu gak mengubah kasih Yesus sama kamu. Nah, kamu gak perlu jadi kuat atau sempurna. Yesus tetap mengasihimu. Lalu anak ini diam sebentar. Dan Anna menyanyikan lagu, "Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
Yes, Jesus loves me, the Bible tell me so. Tahu ya Bapak Ibu lagu itu? Lagu itu dibuat ketika anak ini hampir mati. Ana menuliskan lagu itu untuk menghibur anak ini bahwa Yesus mengasihi dia, dan itu bukan kata-kata Ana, tapi itu kata firman yang menjadi berita kasih buat anak ini. Dan ruangan itu terasa tenang hari itu. Anak kecil itu mulai memejamkan matanya dan dia tidur tenang hari itu. Bapak Ibu, seringkali kita pun kan kayak anak itu. Kita takut gagal, takut ditinggalkan, takut kita gak cukup berarti. Tapi berita kasih Allah, Yesus sayang padamu. Dan kita mendapatkan itu waktu kita baca firman-Nya, kita akan sadar itu waktu kita datang ke berita kasih-Nya. Yesus sayang padamu, dan itu cukup untuk kita. Ketika kita percaya pada firman itu yang mengundang kita bahwa Yesus sayang pada kita, kita gak lagi hidup untuk membuktikan sehebat apa kita, tapi kita akan hidup untuk Tuhan. Dan hidup ini akan jauh lebih berarti Bapak Ibu. Kita akan berjuang menjalani porsi terbaik kita, potensi terbaik kita. Bukan untuk dilihat orang, tapi karena kita tahu Tuhan sayang sama kita. Waktu kita sadar kita dikasihi Bapak Ibu, kita akan terdorong untuk memiliki hidup yang berarti. Kita akan menjadi sumber penghiburan bagi mereka yang lelah, kekuatan buat mereka yang merasa sendirian, pengharapan buat mereka yang lagi putus asa. Waktu kita sadar kita dikasihi, kita mau hidup kita juga menjadi berita kasih buat orang. Waktu kita merasakan hati kosong tadi yang harus diisi dengan kasih, kita isi dengan kasih Allah. Waktu kita baca firman, kita akan tergerak juga kan untuk menjadi berarti buat orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya sadar dan saya paham dan kita semua tahu, kadang-kadang hidup ini kayak terasa seperti perlombaan ya. Kita kejar-kejaran sama orang lain, kita kompetisi kadang-kadang sama rekan kita, atau mungkin bahkan sahabat kita, atau mungkin sama diri kita sendiri. Seolah-olah hidup ini seperti perlombaan yang melelahkan. Kita berusaha keras membuktikan bahwa hidupku cukup berarti. Bahkan kita bandingkan hidup kita berarti lebih dari orang lain. Tapi bukankah itu melelahkan Bapak Ibu? Hari ini Yesus mengundang kita untuk sadar berita kasih-Nya, bahwa yang paling kita butuhkan sebetulnya adalah sadar Yesus sayang pada kita dan Alkitab yang menyatakannya. Inilah berita kasih itu Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar mengalami itu, maka bukan cuma rasa takut yang dibebaskan dari kita. Kita akan mengalami apa itu rasa cukup. Kita akan tahu rasa cukup. Dan kita akan damai menjalani hidup ini sesuai potensi yang Tuhan kasih ke kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan percaya nantinya bahwa Tuhan itu adalah sumber damai dan pengharapan. Jadi mari Bapak Ibu, berita kasih yang mengubahkan itu bisa kita rasakan waktu kita memandang kepada karya Yesus dan waktu kita mengalami kasih Yesus. Pertanyaannya, mau gak Bapak Ibu Saudara? Kalau mau, bagi kita yang mungkin sudah melatih diri untuk mengimani berita kasih Yesus, merenungkannya siang dan malam, menjadikannya pedoman hidup, menikmatinya tanpa terkecuali, lakukan itu bersama-sama, kita menjalani itu Bapak Ibu. Bagi kita yang mungkin belum paham, belum mengerti indahnya berita kasih itu, hari ini Tuhan mengundang kita bahwa berita kasih-Nya Injil itu cukup untuk menuntun kita, memulihkan kita, mengubahkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, tolong kami untuk mengimani ini, bahwa kasih-Mu cukup untuk memuaskan kami. Dan kami boleh memahami apa itu kasih waktu kami datang ke firman Tuhan, ke Injil itu. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kerinduan itu terus menerus. Ketika kami lemah, ketika mata jasmani seolah buta untuk melihat hari esok, ingatkan kami Roh Kudus untuk datang ke firman-Mu. Ketika hati kami kosong, ketika kami merasa hidup kami gak berarti, pimpin kami Roh Kudus untuk membuka firman-Mu, pulang ke Tuhan dengan merenungkan kasih Yesus itu,
secara pribadi. Pimpin kami Tuhan untuk boleh menjalani ini. Dan kami tidak sabar lagi untuk merasakan perubahan yang Tuhan akan lakukan lewat penghayatan kami. Sewaktu kami masuk ke dalam firman Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami Tuhan dengan roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.